Selamat datang kembali di channel Berna Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor farmasi dan rumah sakit. Pertama KLBF, kedua SIDO, ketiga SAME, keempat SILO, kelima IRA, keenam KF, ketujuh INAF, ke-8 MIKA, ke-9 METS, ke-10 PRDA, ke-11 DGNS, dan terakhir TSPC. Langsung saja ke saham pertama, ada KLBF yang ditutup di harga 1.755 terkoreksi 2,77%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker kemarinnya KLBF ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Langsung saja ke teknikalnya untuk KLBF memang masih distribusi ya, masih downtrend semenjak peaknya 2340 di 2023 Maret. Dia terus turun. Kalau dari puncak dihitung dia sudah turun 29%. Jadi bagaimana nih kondisi KLBF? Menurut saya untuk KLBF itu maksimal turunnya lagi paling ini harusnya sih sudah sedikit lagi ya. Kalau melihat dari chartnya sebenarnya sudah di area resistennya. Dulu resisten, sekarang harusnya jadi support kuat. Ini nge-lag ya, tapi ya ini bisa dikatakan belum ya, tuh masih jauh ternyata. Dan tapi pakai ini area 1700-an itu sebenarnya sudah area yang mestinya memang ada pantulan. Dia sudah mantul di tanggal 8 September, dia mantul dan naik. Wah, LBF ternyata naik 8% ya. Kok nggak kepantau di market ya saya. Kemungkinan besar ini sudah mulai jelek-jeleknya ya konsolidasi. Menurut saya paling kalaupun turun ke 1660 lagi, dan mungkin juga konsolidasi 1800 itu jadi resisten. Nah, seperti ini gambarannya, atau dia lagi dalam pembentukan bisa pattern flag. Cuman kan dan 1900 inilah arahnya ya. Ini memang di pertengahan nih. 1800 memang ada support minor karena naik turunnya tuh 100 poin. Ini juga bisa jadi resisten. Ya, jadi pokoknya sih itulah. Daripada banyak gambar-gambar yang pastinya ke 1870 sampai 1900 itu. Nah, ini trendline downtrend. Jadi menarik nggak sih untuk KLBF ya? Kalau Bapak Ibu sabar. Ini kalaupun misalnya ada koreksi lanjutan sekali lagi, menurut saya itu nge-swing bawah udah selesai. Misalnya low-nya membentuk low baru ya, paling ini aja nih 1565 dari harga sekarang itu paling 10% ya. Ya udah, sabar, tunggu aja. Risknya sudah kecil tuh untuk Bapak Ibu. Kalaupun nggak pakai stop loss, sabar menunggu, itu paling Bapak Ibu 2 kali atau sekali average down aja lagi. Udah selesai, tinggal tunggu dia naik. Ya, tetap akan naik nih. Akhir tahun entah di Oktober atau November mulai itu rebound lagi. Jadi seperti itu aja untuk KLBF, yang penting sabar. Kalau minat bisa disimpan nih. Sahamnya defensif dan aman, harusnya aman ya. Seperti itu untuk KLBF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIDO yang ditutup di harga 585 terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker kemarinnya SIDO didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SIDO ternyata jebol 640 resistennya. Kemana ini dikit lagi lah ya. Kalau ke 500 mungkin nggak. Kecil kemungkinan tapi bisa aja. Kalau menurut saya maksimal dia turun 555 atau 550, 545 itulah. Jadi sedikit lagi dia turun dan ya mungkin akan mulai sudah konsolidasi. Menurut saya juga terlalu dalam nih udah turunnya. Dari peaknya tahun ini di Maret ya, sudah turun 20 apa 30% nih. 35 ya sudah lah ya. Apalagi dari peaknya all time high-nya dia udah turun 45%. Ya udah, menurut saya ini mungkin gak sih ke 500 ya. Apapun bisa terjadi, tapi menurut saya dia akan dijaga di sekitaran 540, 550 nih. Dan konsolidasinya setahun di 2019 sampai 2020. Nih, akan bergerak di bawah ini. Jadi, kalau mau nawar aja di 550, 540 itu di tektokin aja. Karena juga dia itu ada prosesnya. Kalau naik tuh nggak V-shape langsung, pasti konsolidasi dulu. Mungkin sebulan, 2 bulan.
ya bisa ditektokin, beli support, jual resisten, seperti itu aja. Tapi kalau kondisi seperti ini ya nanti belinya dekat-dekat support. Mungkin gak sih dia nggak nyampe situ dan rebound? Ya kalau dilihat seperti ini ya mungkin aja juga bisa rebound ya. Cuman harganya sekarang itu di pertengahan, tergantung Bapak Ibu seperti apa ya untuk SIDO. Jadi seperti itu aja untuk SIDO. Kalau menurut saya SIDO dari volume itu mulai meningkat. Kemungkinan nih markdown tapi akumulasi. Bapak Ibu perhatikan volume sebelumnya ini biasa aja. Tapi di sini sudah mulai ada peningkatan kan, lebih tinggi. Berarti ya turun tapi akum. Tinggal nunggu lagi nanti naiknya kapan aja ya. Yang pastinya ya konsol dulu seperti itu. Untuk SIDO menurut saya SIDO ya 555, 550 itu harusnya bisa jadi bottomnya tahun ini. Dan siap-siap 2 bulan 3 bulan ke depan arahnya ke atas lagi untuk SIDO. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SAME yang ditutup di harga 350 terkoreksi 1,12%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya SAME diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, SAME konsolidasinya ini bagus sebenarnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini dia dari semenjak November 2021, hampir 2 tahun, 2022-2023. Dia itu sudah mematahkan trend downtrend. Menurut saya ini akumulasi untuk ditarik naik lagi ke atas. Ya, kenapa? Karena kelihatannya juga volume meningkat. Cuman butuh kesabaran. Saham-saham seperti ini nih sabar menunggu. Ya, Bapak Ibu perhatikan volumenya kecil-kecil. Nah, ini kan volume besar, akhirnya dia naik. Seperti itu ya. Dan yang menjadi gambaran lagi, ini ada continuous pattern. Bapak Ibu perhatikan, ini ada konsolidasi sebelumnya di bawah sini. Ya, berarti continuous pattern, atau ini bisa juga dibilang pola symmetrical triangle. Mana aja Bapak Ibu yang nyaman melihatnya, menggambarnya seperti apa, yang pastinya sinyal seperti ini nih sinyal akan ke atas. Tapi memang butuh konfirmasi. Konfirmasinya mana? 380 400 tembus itu ya lanjut uptrend. Targetnya kemana sih? Minimal 500 menurut saya bisa sampai untuk SAME. Tapi disclaimer ya, 500 nih target arahnya. Pokoknya tembus 400 500. Itu untuk SAME. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Kalau ditanya boleh beli harga sekarang nggak sih? Kalau tren jangka pendeknya ya Bapak Ibu kalau mau ya. Ya kalau gagal bertahan di atas 340 bisa exit dulu. Tapi kalau mau lebih konfirmasi, memang sekarang tuh harganya cut loss-nya sekitar 16%, 15% dengan reward seperti ini. Ya hampir sama lah ya. Target profit 44%, stop loss 15%. Berarti 1/3. Ya seperti ini kalau Bapak Ibu mau nge-swing panjang, tapi sabar menunggu. Kalau Bapak Ibu swing pendek, ya gagal bertahan di atas 350, tinggalin dulu. Daripada dibawa ke, kalau saya sih tarik bawah aja sekalian 320 ya. Pas nanti EMA 200-nya tuh akan di atas 320. Nah, pakai EMA 200-nya ini aja stop loss-nya. Bisa juga ya, tapi ya terlalu dalam. Kalau Bapak Ibu mau main pendek ya tergantung strategi seperti apa. Seperti itu. Untuk SAME, kalau untuk tren jangka pendeknya dilihat dari candle weekly belum terjadi, tapi ya 2 minggu sebelumnya tuh volume besar. Kalau misalnya bisa rebound Jumat besok, cukup menarik lah. Kalaupun koreksi nggak masalah lah. Yang penting jangan turun di bawah 3, 4, 6 untuk tren jangka pendeknya. Untuk SAME seperti itu. Untuk SAME, apalagi SAME candlenya hari Rabu kemarin itu doji. Ya mestinya sih ada teknik rebound Jumat. Kalau ada teknik rebound, sinyal bagus untuk SAME. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SILO yang ditutup di 1995, terkoreksi 0,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya SILO di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SILO lagi mencoba berjuang untuk menembus 2000-nya lagi ya. Dia sempat tembus tapi kemudian masuk lagi ke dalam. Tapi kalau Jumat rebound masuk ke atas, tembus 2000 sih menarik. Minggu depan digas ke atas tuh. Targetnya masih sama 2000. Targetnya masih sama 2200, 2250. Candle weekly-nya waduh, dia naik dengan volume yang berkurang ya. Cuman ya menarik lah pokoknya untuk SILO kalau di atas 2000. Wah, SILO udah naik tinggi juga ya. Dari 1000 udah ke 2000, udah 100% dia naik. Tapi potensi besar sih tahun ini SILO akan all time high ya. Peluang besar sih ditembus. Ada gambaran
Kalau melihat juga nih, konsolidasinya itu bagus. Dia membentuk higher low walaupun ada candle-candle yang kurang bagus dari atas, ada seller. Ya, karena ekornya panjang dari atas. Tinggal lihat Jumat besok kalau tembus 2000 harusnya sih oke ya untuk silo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IRA yang ditutup di harga 510 menguat 3,23%. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan ini likuiditasnya tipis. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya IRA diakumulasi. Menarik nih IRA ya. Cuman likuiditas tipis. Langsung saja katakan, wah ada yang create volume ya. Volumenya besar-besar nih. Tapi ya nggak masalah create volume. Yang penting dia arahnya ke atas. Ini kan Bapak Ibu bisa perhatikan dia itu udah kelihatan 480 jadi sandarannya. Harusnya jangan turun dari itu. Memang kalau beli harga sekarang stop lossnya cukup dalam. Sekitar 7% dengan reward. Ya kalau double bottom 18% nih. Cut lossnya 7%. Target profit 18%. Minimalnya 600 nih. Double bottom. Nah seperti ini ya. Menarik gak? Harusnya sih menarik. Apalagi tutupannya di harga tertinggi ya. Mestinya sih lanjut jalan nih. Besok Jumat. Kita lihat ya. Pokoknya pakai support mari. Kalau yang mau pakai stop loss di bawah 480. Kalau dia sampai turun dari itu ya lemah. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KF yang ditutup di harga 820 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya KF hampir sama distribusi. Kalau di broker sebenarnya KF itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk KF ya sudah disupport kalau Bapak Ibu mau, cuma likuiditas tipis ya. Daripada KF mending silo atau enggak itu tadi IRA. Tapi ya kalau suka KF boleh-boleh juga, nggak ada yang salah ya. Nah ini kan dia masih dalam pembentukan, bisa jadi pola cup and handle. Memang lebih panjang, perkiraan saya bisa naik. Ternyata memang naik di September, 11 September, tapi nggak mampu turun lagi ya. Pokoknya kalau sampai dia jebol 800 ya lemah. Jangan harap dulu dia naik, akan ke peluang besar lebih ke 700. Risknya sebenarnya kecil aja tuh, paling maksimal 4%. Dengan reward kalau Bapak Ibu beli harga sekarang, kalau yakin ya, tapi ini disclaimer bukan rekomendasi. Ya rewardnya minimal 9%. Nggak nyampe tuh, 4% aja cut lossnya. Target reward 9%. Jadi hampir 1/2. Seperti itu ya untuk KF, tapi ini disclaimer. Kalau dilihat dari time frame bulanan ya, biar melihat seperti apa sih bulanannya KF, apakah bagus, apakah koreksinya volume kecil atau seperti apa. Kalau dilihat nih volumenya kecil dan 2 candle koreksi. Harusnya aman ya. Kalau tutupannya Jumat besok di atas 800 apalagi rebound, mantep. Menurut saya Oktober bisa saham-saham farmasi, rumah sakit yang dapat flow, kita lihat ya. Seperti itu. Untuk KF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INAP yang ditutup di harga 494 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semuanya INAP didistribusi. Kalau di broker semuanya INAP tuh ya kelihatan distribusi ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan, lotnya tipis. Mungkin Bapak Ibu kalau main sendiri juga bisa. Mungkin dana-dana besar Bapak Ibu ya mungkin mampu makan atas ini ya. Cuman ya itu, likuiditas tipis mending hindari dulu ya untuk INAP. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba dana-dana kecil ya boleh. Nah ini menurut saya juga sudah area bottom. Kemungkinan besar apalagi doji tutupannya mestinya dijaga. Kalau kondisi seperti ini ya pakai low-nya ini juga udah pakai aja. Kalau dia jebol itu tinggalin. Kalau menurut saya ini bisa jadi momentum. Apalagi kalau bisa tembus 500 Senin besok atau Jumat besok. Apalagi kalau bisa tembus 500 Jumat besok ya cukup menarik lah. Bisa tanda-tanda juga reversal. Nanti likuiditasnya Bapak Ibu bisa lihat kalau mulai tebel ya berarti memang sinyal mau digoreng juga ya. Tapi disclaimer itu belum pasti, bisa aja tebel buat mancing retail nanti malah jualan ya. Itu tergantung market ya. Seperti itu. Untuk INAP langsung saya ke saham selanjutnya. Ada Mika yang ditutup di harga 2690. Terkoreksi 1,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Mika didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Mika harus rebound juga. Cuman lebih aman kalau mau beli Mika, tunggu dia confirm tembus 2800 atau sekalian double bottom neckline ya ini. Nah bisa juga kalau Bapak Ibu mau ya, lebih konfirmasi di atas. Tapi kalau mau beli duluan biar profitnya lebih besar, ya Bapak Ibu siap nggak stop lossnya di bawah 2500. Kalau menurut saya sih pakai 2500 saja. Angka genap jebol ini ya udah
Seperti itu ya. Risk reward bisa seperti ini, tapi ini disclaimer. Stop lossnya 10%-an ya. Ya seimbang aja lah. Kalau dia bisa tembus 3000 sih valid. Apalagi di bawahnya ada EMA 200. Tembus 3000 valid breakout. Ya menurut saya akan uptrend. Akan mengakhiri masa konsolidasinya semenjak 2021. Ya. Dia sudah all time high juga, tapi ya kemungkinan besar all time high dia kalau tembus 3000 bulan Oktober. Tapi disclaimer, menurut saya sih ke atas nih untuk Mika. Tapi Bapak Ibu perhatikan, dia ini kemungkinan saham repo karena volumenya di maintain rapi seperti sisir untuk Mika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada METS yang ditutup terkoreksi 6,15% ke harga 61. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya METS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya MET. Waduh, kena buang juga ya. Volume besar tapi dibuang terus. Ya memang sekarang tuh di level yang mestinya harus nggak boleh turun 60. Kalau turun ya sangat mungkin ke 50. Dengan resistennya masih tetap di 80. Jadi kondisi seperti ini kalau Bapak Ibu berminat ya boleh-boleh aja. Pokoknya jebol 57, 56 tinggalin aja. Berarti sekarang risknya ya sekitar 9-10% lah kalau Bapak Ibu berminat. Pokoknya 6 tuh stop loss aja nih, 8% aja. Udah tinggalin aja, jangan diharap-harap lagi dengan reward. Kalau ini jalan ya ke 80, 34%. Tadi cut lossnya 8%, rewardnya 34%. Berarti 1/3 ya kalau jalan, kalau tertarik dengan match. Tapi ini bukan rekomendasi. Seperti itu untuk match. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PRDA yang ditutup di harga 6.700 menguat 3,07%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PRDA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, PRDA udah naik duluan. Walaupun memang bisa jadi ini saham repo juga. Di maintain ya. Volume seperti apa sih indikator saham repo itu ya. Ini Bapak Ibu lihat volumenya tuh rapi seperti sisir itu biasa di maintain. Nah, itu kemungkinan repo atau corporate action lainnya. Yang pastinya ada corporate action lah. Tapi ya udah bagus, dia bisa tembus 6.500. Valid nggak? Kalau melihat MACD-nya sih valid, mengarah ke tajam ke atas, bar chart di atasnya juga meningkat. Jadi PRDA naik, cuman likuiditasnya tipis ya Bapak Ibu. Nih, likuiditasnya tipis. Tapi ya menurut saya arahnya 7.200 arah selanjutnya sampai 7.300. Jadi ada potensi upside sekitar 10% minimalnya loh. Kalau ini nggak false break, risk reward tapi disclaimer bukan rekomendasi juga. Ya, false break KO tuh. Kalau false break ya out dulu paling 3%. Kalau berminat atau mau sekalian di bawah 6% juga bisa nih, tutup aja, nggak perlu pakai ini. Ini udah nggak perlu pakai lagi. Kalau mau support 2-nya jebol baru cut loss di 6.200 ya 6% dengan reward 9%. Nah, bisa juga seperti ini ya, tergantung Bapak Ibu. Kalau saya sih false break ya out dulu seperti itu. Ya, untuk PRDA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DGNS yang ditutup di harga 222 menguat 1,83%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya DGNS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa nih. DGNS pelan-pelan tapi naik ya. Cuman likuiditas tipis. Kalau Bapak Ibu ada yang beli waktu analisa saya sebelumnya yang ini, ya stop lossnya 11%. Dengan reward 25%, risk reward 1/2 dan tercapai. Ya. Nah, seperti itu. Kalau saham nggak jebol support ya udah, Bapak Ibu akan dapat profit, tapi kemungkinan ya di area ini nih keganggu, nggak pasti keganggu. 5%, 6%. Wah, ini sih masih aman harusnya ya. Konsolnya juga bagus nih, nggak mau bentuk low baru ya, tetap hold. Dan sekarang seperti apa pergerakannya? Ya uptrend 220 harusnya dijaga. Menurut saya ini bisa jadi konfirmasi walaupun memang volume kecil hari Rabu kemarin, tapi seharusnya ini aman asalkan besok Jumat bertahan. Kalau gagal lagi Jumat besok ternyata koreksi jebol 20-nya, kemungkinan false break dan ke 200 lagi dia. Ya jelek-jeleknya dia konsolidasi lah. Kalau menurut saya, pandangan saya untuk hardcore rumah sakit itu jelek-jeleknya konsolidasi dan lebih condong uptrend arahnya. Semoga Oktober ya. Apalagi ini DGNS baru aja tembus EMA 200-nya. Jadi menarik nggak? Harusnya menarik karena likuiditasnya juga mulai oke. Harusnya nih baru tarikan pertama, masih jauh. Arahnya mungkin bisa sampai 300 untuk DGNS. Tapi disclaimer ya, DGNS menarik, Bapak Ibu perhatikan, sabar menunggu. Support yang harus dijaga
200. Langsung saja ke saham terakhir ada TSPC yang ditutup di 1775 terkoreksi 0,56%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya TSPC di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya TSPC wah uptrend ya. Cuman sayangnya di bawah 1800. Tinggal lihat besok Jumat atau Senin kalau kembali akan 1800 menarik. Tapi kalau gagal dia bisa ke bawah lagi 1600-an. Kalau TSPC ya kalau mau beli buy on break atau tunggu di bawah sekalian. Kalau trennya ya masih up. Dan kalau menurut saya TSPC akan masih ke atas. Mungkin ya ini sebenarnya dia retest saja nih trendline downtrendnya atau pola symmetrical triangle-nya dan akan lanjut. Pokoknya besok Jumat kalau tembus 1800 itu cukup menarik. Coba lihat likuiditasnya bagus nggak? Likuiditasnya ya lumayan lah ya, tipis. Ya seperti itulah. Pokoknya 1800 tembus oke tuh TSPC. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.